beda-beda ya Pak. Apa aja yang menurut Bapak menjadi dasar kalau sama itu merdeka? Beda-beda. Kan ada 5 orang. Iya, beda-beda. Makanya diobrolin. Kalau yang punya 3 kata bagi-bagi temennya. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Bapak Ibu jangan khawatir salah, karena kita sedang tidak menilai ya, tidak sedang menilai, sedang membuat refleksi. Tenang, tak ada kata salah di sini. Benar. Oke, ini banyak yang menjawab berarti ya. Saya jadi pakai bahasa Jawa. Oke. Ya, nggak usah dijelasin. Nanti akan ada saatnya menjelaskan. Saatnya menjelaskan. Iya. Nah ya. Oke. In 15 seconds. 15 detik lagi. Udah semua. Mantap. Oh, sudah tenang. Menandakan sudah beres. Oke, kita mulai dari ibu yang pakai ini ya, kayak avatar. Avatar bukan avatar yang hijau ya, avatar anime. Ya, ya ibu, silakan kelompoknya untuk boleh ibu yang sebutkan namanya teman-temannya. Silakan berdiri ibu. Terima kasih. Yang pertama, siswa aktif. Yang kedua, berpihak pada murid. Yang ketiga, siswa senang. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantoro. Oh, ternyata ada yang lupa saya perintahnya. Saya minta setiap kelompok itu membuat yel-yel atau eksklamasi atau ucapan apapun. Contoh ya, baru boleh ngomong. Harus bareng-bareng. Ya silakan diulang dulu ya. 1 menit. Apa aja? Tanda sebelum ngomong ya. Tanda sebelum ngomong dan mengakhiri. Ayo. Siswa senang. Siswa aktif. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantoro. IKM Merdeka, yes, 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 yes. Luar biasa, seperti ini ya. Siapa nih kelompok berikutnya? Oke.
Ekspresinya dia. Very nice. Yang lagi? 3M. Oke, semangat ya. Luar biasa. Lanjut, siapa lagi? Apa yang saya? Oh iya, Amanda. Atau latihan bapak-bapak mana ini? Ayo, anak silakan berdiri. Bareng-bareng, ayo berdirinya bareng. Malunya bareng. Malunya bareng. 3M Merdeka. Oke, yang pertama Profil pelajar Pancasila. yang kedua Mandiri, yang ketiga siswa aktif, siswa aktif, yang keempat berkarya, berkarya, dan kreatif. kreatif. Lima ya. Oke, terus 3M Merdeka. Yeay. oke. Saya beda malah ini ya. Mantap. Ayo lanjut lagi. Silakan nih, dua ya. Ayo. Kameramen, oke. Oke. Salah ya. Selamat pagi. Pagi. Yes, sir. IKM tuh. IKM keren. Keren. Baik, setelah kami berdiskusi filosofi Merdeka Belajar, yang pertama adalah Ya, apa aja? kebebasan, Kebebasan, bebas, yang menggunakan menyenangkan. Kedua, diferensiasi, ketiga diferensiasi, yang keempat aktif dan kritis, keempat aktif dan kritis. yang kelima pembaruan atau grade up level. Pembaruan atau grade up level. Oh, bahasa Inggris ya, grade up level. Kita keren. Keren. Lanjut, siapa yang ini? Ayo. Ini bukan. Nah, jangan ada ini pertumpahan darah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok Demungil. Yang kami adalah 1, 2, IKM. Implementasi kurikulum Merdeka. IKM Merdeka. Oke, apa aja nih? Menurut kelompok kami, 3 kata untuk IKM adalah kreatif, mandiri, berkarakter, berinovasi, dan inspiratif. Luar biasa. Terima kasih. Itu lagi yang IKM Merdeka. Oke, pas. Luar biasa. Ayo, rebutan. Sebelum terjadi perubahan darah ya, Miss. Saya minta Miss deket. Oh, saya ikutan. Boleh. Siap. Oke. Ngapain nih, Mbak? Ribet ya. IKM Merdeka. Ayo deh. Masya Allah ya. Menurut kami, kata-kata yang menggambarkan dengan Merdeka Belajar adalah kreatif, Kreatif, anak melayani dan melayani keberagaman. Tiga, ada berapa? Satu lagi anak kreatif. Anak kreatif.
Oke, terima kasih. Itu dulu. Iya masih gadis, masih apa? Belum strong gitu. Kalau kita kan udah IKN Merdeka. Semua berdiri ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok bujangan SMP Negeri 4. Harapan dan kenyataan itu memang berbeda. Silakan. Pokoknya oye. Wah. Macam ya. Kelompok bujangan. IKN ya? Kreatif. Bebas belajar dari mana saja. Saling menghargai. Wong ke wong. Pernah di jalan. Memanusiakan. Betul Bapak, saya paham sih. Kelompok bujangan. IKN. Satu lagi ya? Satu lagi. Semua harus berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN Merdeka Belajar lantur. Yes. Yang lainnya ikutan gak Ikut. Ya, jadi dari IKN Merdeka Belajar yang pertama berkarakter Pak Gita. Lanto. Bebas memilih. Pak nggak apa-apa. Keterampilan hidup. Inovatif. Kreatif, mandiri. Oke. One more. Melayani peserta didik dari hambatan-hambatan yang dialami. Panjang banget. Melayani peserta didik. Mantap. Oke, kita tutup. Merdeka Belajar. Lanto. Tokat. Udah, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Luar biasa. Ini boleh ini udah apa-apa. Oke. Pak Anggita, coba dibacakan, banyak banget tadi. Tolong dibacakan Pak Anggita hasil dari kerja kolaboratifnya Bapak Ibu di sini. Ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu di sini, Miss. Kita juga kaget kan pasti. Ternyata ya. Luar biasa Bapak Ibu di SMP Farmasi, Miss. Kalau dibaca semua, itu pertanyaan, Miss. Yang di BJB aja, tapi setiap kelompok ada kata-kata. Oke. Tapi di kelompok itu ada namanya berkreasi, kreatif, inovatif, dan inspirasi. Masya Allah. Applause for luar biasa, ternyata udah paham filosofinya ya. Jadi filosofi untuk merdeka udah paham. Nanti kita deep down, berarti saya udah tahu sampai mana nih harus saya kasih. Lanjut Pak. Sekarang ini kerja kelompok bener. Hanya satu orang yang akan
kurikulum harus berubah. Bapak Ibu saya kasih kesempatan 1 menit ngobrol sama teman-teman. Jangan panjang, pendekan 2 menit. Nanti yang mau ngomong langsung maju ke depan. Oke, lihat ya. 2 menit start from 2 menit ya. 10.06, 10.08. 1, 2, 3 ya. Mengapa kurikulum harus berubah? Mana? Boleh dicatat, boleh. Takut percaya. Bingung ngerti ini. Ada yang nggak bisa dia. Bisa. Kita sambil nunggu. Oke, Bapak Ibu sudah. Sekarang satu-satu aja maju ke depan. Utusannya ya satu-satu ke depan. Oke, cukup 1 kalimat kalau perlu. Maju ke depan, ke sini. Ya, semua perwakilan maju ke depan. Bawa catatan boleh. Ini ngomong boleh. Silakan maju ke depan. Bergantian. Semua harus sudah maju ke depan. Dipastikan tidak ada yang mencontek. Bapak-bapaknya mana lagi? Bapak lato-lato? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua lagi. Jangan. Dua lagi nih. Ini pokoknya satu aja. Ayo Pak. Mau bujangan dulu. Bujangan udah? Siap? Lanjut. Satu lagi Bu. Udah. Ada 2 Pak. Satu lagi. Oh iya, buyong. Maka dipegang Ibu. Mau mulai duluan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu kurikulum harus berubah? Yang pertama, mengikuti perubahan zaman karena teknologi semakin canggih, guru dan siswa mampu beradaptasi dengan literasi digital. Masya Allah. Yang berikutnya, meningkatkan sumber daya yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas, baik guru maupun siswanya. Lepas
Waduh, mantap. Ayo, lain. Lanjut. Jadi intinya ya kita dituntut jadi guru atau apa. Jadi sekarang anak itu kan disebut itu kan generasi Z atau generasi Alpha ya, yang lahir tahun 95 ke atas. Jadi kita dituntut sebagai guru kalau tidak ngajar, tidak menarik sama anak lah nggak seru. Jadi karena mereka kan ya jangan mereka, kita saja sekarang hidup bangun megang HP, tidur megang HP. Ya. Jadi kita dituntut sebagai guru kalau diibaratkan kita itu adalah dokter. Permasalahan yang dialami siswa itu adalah penyakit, dan metode mengajar itu adalah obat supaya anak-anak sembuh gak gila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pantesan omongan ini dengan reaksi. Mengapa? Kelompok bujangan. Ini kelompok bujangan super SMP 4. Dari dua paparan tadi kayaknya mirip-mirip, saya harus ngomong apa lagi? Mau saya jelaskan takut nyontek ya. Oke, alasan mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama, tahun 85 yang lalu dulu sekali anak kita itu menggunakan buku pulpen saja. Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi yang tadi susah disampaikan karena bukunya sama ini modulnya ya, dari generasi Z yang memang itu tahun notabene generasi kita yang lahir setelah tahun 1985 itu dikategorikan sebagai generasi Z yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita selaku pembimbing yang siap untuk mentransfer knowledge itu harus mengikuti gaya kehidupan mereka. Mereka suka lahir pada generasi digital, kita harus mengadopsi gaya pembelajaran tersebut dengan kegiatan dan kesukaan dari siswa itu. Maka muncullah namanya kurikulum Merdeka Belajar dan strategi belajar berdiferensiasi katanya Bu Aul seperti itu. Jadi kita dulu tidak boleh jalan di tempat merumasa paling pinter ini gaya saya, sementara kita tidak memahami dunia peserta didik itu seperti apa. Begitu ya. Selain dari beliau ini yang terima kasih. Yang ini bingung nih mau jawab apa pasti. Tadi apa sih Pak? Iya. Guru bujangan pokoknya oye, pokoknya oye, pokoknya oye. Wow. Lanjut yang belum. Satu kalimat aja deh, satu kalimat gimana? Kan udah diborong kan tadi. So, Kenapa kurikulum harus diubah? Ini sesuai dengan hasil diskusi kelompok agar siswa berperan aktif untuk mengkreasikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Masya Allah, mantap. Aplaus dong. Ya, ini foto model ini tinggi, cantik, Masya Allah. Bapak-bapak, wah kasihan memang saya paham apa yang Anda rasakan. Kelompok kami, mengapa kurikulum harus diubah? Karena untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan perbedaan karakter anak di era digitalisasi yang teknologinya berkembang. Nah ini luar biasa. Itu nyatanya pakai HP ya, nggak kayak kita. Aplaus dong ya. Digital. Sama jawabannya seperti Yustio. Yang pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua mengikuti perkembangan teknologi zaman dan meningkatkan kualitas SDM supaya menjadi generasi yang lebih unggul. Mantap. Aplaus dong.
lagi. Baik, kurikulum harus berubah. Jawabannya poin-poin sebelumnya sudah dijelaskan. Saya hanya menambahkan 2 kalimat saja supaya terciptanya pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. Alhamdulillah. Aplaus dong. Borong-borong. Nanti itu ya. Si borong-borong. Udah diborong ya. Catatannya banyak sekian. Ayo. Menurut kelompok kami yaitu menjawab tantangan zaman dengan lebih inspiratif. Wow, ya. Aplaus dong untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ternyata saya kalau saya ngomong ini ternyata udah diborong semua sama narasumber dari SMP 4. Ini udah semua. Apa lagi ya? Mantap. Ini bisa saya skip. Ini bisa saya skip. Lanjut terakhir Bapak Ibu. Ini semua tentang pembahasan kita hari ini. Satu lagi. Saya belum kerja, maaf ya Bapak Ibu. Saya kerjain Bapak Ibu. Saya belum ada kerjaannya. Lanjut. Yang berikutnya. Satu lagi. Kalau ini saya minta semua bergantian angkat tangan hanya dengan 1 atau 2 kata apa yang Anda ketahui tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdekanya ya. Bisa semua dari ujung dari mana nih kita mulai? Dari paling belakang, dari paling depan, dari paling ujung ya. Mantap. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri biar saya lihat. Saya soalnya pengen kurang. Ya, berdiri hanya 1 atau 2 kata setiap orang bergantian tentang apa yang Anda tahu tentang kurikulum merdeka. Boleh ngobrol dulu, boleh. Saya kasih 2 menit, boleh. Nanti passing the mic ya, kasih mic. Oh udah langsung siap. Langsung siap Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, biar kayak pintar Ibu. Aslinya emang pintar. Terus Bu, Enggak Bu, belum. Iya Kalau tuh. belum suka apa yang Anda ketahui tentang kurikulum merdeka? Sejauh ini menurut saya itu memanusiakan manusia. Masya Allah, mantap. Oke, plus. Next Bu, next. Ya lanjut. Kata lagi berdiri. Manusiakan manusia. Saya catat nih. Manusiakan manusia. Lanjut. Kurikulum merdeka belajar supaya belajar sesuai dengan perkembangan zaman apalagi di dunia digitalisasi. Sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Lanjut. Oke. Ini Pak Ibu. Semua ada bagian Ibu. Ya. Kurikulum merdeka itu bebas mengekspresikan diri. Ekspresi Bebas. 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 Lanjut. Ya ya. Oh Ibu pokoknya pengen habis beliau ya. Lanjut. Enggak apa-apa sama aja deh. Kurikulum merdeka bagi saya itu belajar aktif, kreatif, dan inovasi. Oke. Lanjut. Enggak apa-apa sama ya. Itu masalah. Iya. Jadi kurikulum merdeka itu sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Yang perlu diketahui adalah sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Terus. Oh, dia ngomong ini. Iya. Sok. Kasihan. Mawar pink. Bukan mawar bodas. Satu, dua, tiga, lihat deh. Kayaknya latihan 10 tahun ya. Ya terlalu gitu ya. Thank you Bu. Lanjut ya. Tim lato-lato. Kurikulum merdeka menurut saya itu metode pembelajaran yang mengacu pada Kebebasan. Bakat dan minat. Lanjut. Bakat dan minat. Profil ya. Ya, kurikulum merdeka intinya kita sebagai pendidik itu harus tahu karakter anak. Misalkan satu kelas itu ada 40 orang, 40
masalah yang dia hadapi dari 40 itu kita harus tahu semua tuh kalau pengen lebih mantap gitu. Baiknya ya. Enggak Pak. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran beragam dengan maksud untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi siswa. Menguatkan kompetensi siswa. Very nice, thank you. Kurikulum Merdeka dari sisi siswa itu rasanya sesuai dengan gaya saya. Oh, gue banget gitu. Oke, itu yang gue banget. Oke. Kalau menurut saya yaitu melayani dan dilayani. Artinya guru siswa tersebut itu berekspresi dan lebih aktif dan guru lebih banyak membimbing. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah satu metode pembelajaran yang ditingkatkan pada karakter siswa, lalu juga kreatif dari siswa. Lanjut. Belum ya? Kurikulum Merdeka menurut saya yaitu metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat siswa. Bakat dan minat sama tadi ya? Jadi siswa bisa memilih sesuai passion atau kesenangan mereka masing-masing. Terima kasih. Ya. Busri dulu, Busri. Oh ya. Kebandaran lagi ya. Kalau menurut saya sama ada yang lain, yaitu menunjukkan bakat kreativitas yang terpendam pada seorang anak. Potensi terpendam, bakat terpendam. Oke. Kalau menurut saya untuk kurikulum Merdeka itu membuat anak berkreasi dan berinovasi. Kreasi dan inovasi. Ya. Menurut saya kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memerdekakan guru dan siswa berdasarkan kiasan dewasa. Kalau menurut saya cukup dua kata, mengajar inspiratif. Wah, luar biasa. Ya benar punya semua ini. Belajar menyenangkan. Belajar. Very nice. Lanjut. Kurikulum Merdeka menurut saya simpulkan dari teman-teman yang tadi, itu kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Lanjut. Kurikulum Merdeka itu kita mengenal adanya MA atau materi ajar atau CP campuran pembelajaran. Ya. Sudah ke istilah nih, term. Ya, oke. Mengajar. Rin, siap Rin. Ibu, ya. Ya. Menurut saya dan mungkin sudah banyak yang sama ya. Siswa bahagia dan guru inspiratif. Baru bicara luar biasa, berat. Bahagia ya. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Memfasilitasi. Kebutuhan murid itu berbeda-beda. Sesuai kebutuhan dari nice. Lanjut. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu adalah usaha untuk lebih sadar, usaha untuk lebih sadar lagi ya guru-gurunya, dan juga lebih kreatif dan bisa bersaing lebih bersaing dari sekolah-sekolah internasional dari luar negeri bisa bersaing. Keren internasional. Baik. Ya.
Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu siswa lebih aktif, ya, terus mereka itu menerima setiap perbedaan dari teman-temannya, jadi saling memberi kayak lagi mangap pengaruh gitu loh Bu. Jadi antara siswa ini dengan siswa ini sering bertukar informasi. Ini gimana nih? Memberikan pengaruh atau bisa bertukar informasi. Kalau menurut saya kurikulum merdeka bagi saya adalah berpikir liar dan anti mainstream. Iya, anti mainstream. Ini pasti milenial ya yang ngomong ya. Oke, lanjut. Jadi kalau mau jangan. Oke, Kurikulum merdeka ya. Ya, apa ya? Untuk memenuhi gaya belajar manusia. Oh, manusia. Agar efektif dan efisien dalam pembelajaran. Bagaimana cara efektif dan efisien dalam belajar? Lanjut, Pak. Tes. Tes. Kurikulum merdeka jangan mengajari kuda untuk berenang, jangan mengajari bebek untuk berlari, dan jangan mengajari kumbang untuk makan. Jangan mengajari kumbang untuk pergi ke tempat sampah mengisap sampah. Jadi intinya kembalikan ke bakat dan minatnya siswa itu sendiri. Ya, itu aja dari tim Tunjangan. Wow. Terima kasih Ibu Indaku. Nama saya Pak Joko. Di sini Jokonya di sini, kalau yang di rumah udah nggak lagi. Maaf ya Bu, suka bercanda. Sama Pak saya juga bercanda. Ya, sedikit menambahkan kurikulum merdeka artinya intinya tidak ada intervensi, artinya kebebasan otoritas sepenuhnya di sekolah. Oh, Pak Wawan. Udah sama lah. Topik dari iya. Menurut saya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan banyak waktu kepada murid, yaitu untuk mendalami konsep, kemudian untuk menguatkan kompetensi. Mungkin seperti itu. Menguatkan kompetensi. Ketua PGN. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam dan menyenangkan. Luar biasa, beragam dan menyenangkan. Lanjut. Kurikulum merdeka bisa jadi opsi pemulihan pembelajaran. Oke. Menurut saya, kurikulum merdeka itu memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Aktualisasikan potensi diri. Mantap. Ini Ibu kok dilewat dulu? Ibu sama. Semua. Oh ya, makanya Ibu. Menurut saya, kurikulum merdeka menghargai semua perbedaan kemampuan anak. Menghargai semua perbedaan kemampuan anak. Oke, lanjut. Kalau saya kurikulum merdeka terserang saya belum belajar ya bunda, saya tuh males baca itu di otak saya sudah umurnya udah tua nih ya. Saya hanya mengartikan aja merdeka itu kan bebas ya Bu. Jadi menurut saya merdeka jadi siswa itu belajar bebasnya seperti apa nanti Ibu Linda yang akan biasanya kerja ya, saya kerja. Mungkin selama ini anak-anak terkekang kalau gurunya cuma ngajarin jadi tidak bebas PR itu. Nah, jadi mulai sekarang kalau merdeka itu mungkin anak-anak belajar bebas di mana saja, di kamar mandi, di kantor, saya tidak tahu. Terima kasih. Lanjut. Menarik ini, menarik. Iya. Kurikulum merdeka menurut saya yang Miss Ayune. Iya, Ayune yaitu kurikulum yang lebih fleksibel. Jadi guru itu mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum
pembelajaran yang diferensiasi dan karakter. Catatannya panas banget. Anggar dulu. Oh, sekarang. Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, aktif dan menyenangkan. Aktif dan menyenangkan. Very nice. Udah ya? Oh, Bapak lagi. Menurut saya, sepengetahuan saya, kurikulum merdeka itu kalau dulu mungkin saya lingkaran anak itu atau siswa itu berpusat pada guru. Kalau sekarang mungkin kebalikan. Jadi anak untuk bebas mengeluarkan keinginannya sejauh masih dalam pendidikan dan selalu dikontrol dengan gurunya. Thank you, Bapak. Alhamdulillah, applause for everyone. Mantap banget. Saya memang nggak perlu kerja ternyata. Karena Bapak Ibu udah dikulit semua. Pak Anggita mah ngasih saya ini katanya ini nggak tahu mana ini tahu semua, luar biasa. Berarti banyak yang saya skip nih. Skip. Kita jam 10:30. Saya punya waktu 11:30 ya. Saya minta waktu 30 menit memaparkan materi saya. Lalu kita akan masuk ke ruang kolaborasi. Bapak Ibu bolehkah berkenankan untuk kembali ke tempat posisinya seperti belajar tadi awal? Oke, siap ya Bapak ya. Oke, minumnya gelasnya gede ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Semoga karena sudah tadi diawali dengan keceriaan, senang tadi ketawa, kayaknya ketawa senang ya akhirnya ya. Indikasi bagi saya bahwa Bapak Ibu sedang dalam keadaan bahagia. Nggak tahu sih ya, mau utang apa tak tinggal dulu ntar ya. Oke, lanjut Pak Anggita. Saya masuk ke filosofi. Ini akan cepat sekali, tapi ini penting, dasar dan ternyata kata sesuai tadi yang sudah dikatakan Bu Aulia ya, Bu Aulia sudah pernah memaparkan tentang filosofi pendidikan KHD. Tapi ini saya ulas karena ini penting. Bapak Ibu tolong sebutkan, ada yang bisa mungkin cari di Google nggak apa-apa, maksud pendidikan untuk KHD itu apa? Berdasarkan kutipan KHD, apakah itu maksud pendidikan? Maksud pendidikan maksudnya tujuan ya, bahasa kita ini bahasa filosofi, jadi maksud tujuan. Ya, tujuan pendidikan adalah, bisa ada yang angkat tangan, boleh searching di Google. Ini on semua kan ya, ininya, HP-nya? On. Oke, good. Udah ketemu? Belum? Ada yang udah? Oh, masih loading? Silakan. Tolong dibacakan. Oh, paketan. Karena ada paketan, sabar. Oke. Ya. Oke, saya pengen Bapak Ibu mencatat kata kuncinya. Oke, Pak silakan baca. Silakan dibaca. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala silakan Bapak Ibu, kata kunci pertama menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat ada yang ketinggalan di atasnya ini. Kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia, anggota masyarakat, ini berapa tadi? Menuntun, 1, 2, kodrat. Yang ketiga, manusia. Dan yang keempat, anggota masyarakat. Yang kelima, keselamatan. Yang keenam, kebahagiaan. 6 kata kunci, ya. Oke, Bapak Ibu itu dipegang, itu dalam kita nanti. Jadi pertama apa tadi? Menuntun, menuntun ya. Menuntun. Kedua, kodrat.
selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kalau saya mau pakai jalur agama ini bakalan panjang, tapi ini jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada juga di situ manusia dan anggota masyarakat. Ablumina wa qawmin minas. Lanjut Pak, kita cepat aja. Ya, ini sekarang kodrat anak. Oke, tadi yang kata kunci ada. Pertama dulu tadi ada menuntun, yang kedua adalah kodrat. Menuntun nanti kita dibahas. Yang kedua dulu kodrat. Kodrat maksudnya apa ya Bapak Ibu? Kodrat, no Pak Ustaz. Ya, kodrat. Secara kodrat itu ada kodrat secara genetika. Anak itu berwajah seperti apa? Bapak Ibu kalau ketemu anak jelek jangan, jelek banget. Jangan dulu, itu kodratnya. Emangnya dia mau dimasukin lagi ke dalam perut ibunya, dikasih biar mancung hidungnya atau macam? Susah Bapak Ibu, itu kodratnya. Lalu ada kodrat zaman. Jadi ada dua kodrat anak, ya. Ada kodrat zaman. Dia lahir di zaman apa Bapak Ibu? Tadi udah dibicarakan tadi sama Bapak Lato-Lato, Pak Joko. Kodratnya zamannya zaman apa? Generasi apa dia lahir? Bapak Ibu jangan salahkan. Dulu Bapak Ibu kalau ngomel kemana? Dulu langsung cerita panjang. Wah, dulu itu gak pernah saya marahin kalau gak perlu dimarahin. Saya tuh langsung nurut. Kalau guru mau nyuruh ini, saya langsung nurut. Kenapa kamu mau gak? Ini kodratnya beda jangan. Oke, dua. Yang baru pertama ya kodrat. Yang ketiga Pak, lanjut ke dasar pendidikan. Yang nanti menuntun nanti. Kodrat anak, ngasih kodrat anak ada bermain. Lanjut Pak, bermain. Nanti terus ada di ini bermain ya Pak ya. Oke. Yang ini untuk berhamba pada sama. Tadi ada kata bermain. Bapak Ibu sadar kan? Bahkan sampai umur Bapak Ibu sekarang, kodrat kita suka main game, ya kan? Bapak suka main game Pak? Enggak. Ibu suka. Bayangkan ketika, nggak suka, saya benci sama mainan. Saya nggak suka main lata-lata. Mungkin main yang lain Bu. Kalau Ibu mungkin main ke pasar ya, main ke pasar, belanja, itu mainan ke mall ya. Oke. Nah, itu adalah kodratnya. Jadi jangan salahkan anak. SMP itu memang porsinya nggak sebanyak anak SD, tapi dia tetap suka main. Ya, Bapak Ibu. Terus lanjut untuk berhamba pada sang anak. Bapak Ibu ini kontroversial, mungkin untuk guru agama juga. Ada yang guru agama di sini? Iya, udah jelas ya. Saya sudah menduganya dari awal ya. Ustaz ya. Oke. Kenapa kata-kata berhamba pada anak ini pernah jadi kontroversial? Saya ceritakan sebentar ya Bapak Ibu. Dan ini memang berdasarkan pengalaman saya. Saya jadi guru penggerak itu 1 bulan saya tidak mau mengerjakan tugasnya karena ketemu kata ini. Berhamba pada anak. Di grup dan cara berpikir banyak si guru itu memuatkan pikiran saya tentang kata berhamba pada anak. Apa maksudnya? Kita disuruh nyembah. Kan yang disebut cuma Allah. Wah ini menghantam murid. Saya cari tahu Bapak. Karena saya tidak bisa mengerjakan tugas saya karena hati saya nggak ikhlas. Ini perjalanan rohani ceritanya. Lalu saya membaca. Kebetulan membaca bukunya KHD itu, waduh rumit, nggak ada yang bisa paham. Jadi saya membaca dari bacaan yang bisa saya pahami mengenai kenapa berhamba pada murid. Jadi ada ceritanya. Bapak Ibu, dulu KHD itu kita tahu ya, dulu masih masa penjajahan, dia pernah diasingkan ke Belanda. Bapak Ibu tahu itu? Sejarahnya, beliau karena orang pinter gitu ya, ingin ada pemberontakan dan segala macam, maka dia diusir ke Belanda. Dia punya anak bernama Nilu. Anak terakhirnya sebenarnya ya, itu berkebutuhan khusus. Nilu ini berkebutuhan khusus. Karena Ki Hajar Dewantara dulu dia ya masih suka menulis gitu ya. Sedang ingin berkonsentrasi pada tugasnya, pada kegiatannya. Maka si anak ini dia letakkan di luar, biar nggak ganggu dia. Dia kerjakan tugas dia. Dulu pakai mesin tik, 6 jam berlalu dan selesai. Mana anakku itu? Wah, itu kuat. Anaknya sudah kedinginan dan harus dibawa ke rumah sakit. Ini bagian
bagian yang sangat menyentuh hati saya. Dan ketika itu saya paham kenapa kemudian keluar kata ini dari mulutnya. Ketika dia menyaksikan anaknya sedang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan diri karena kesalahan dia. Saat itu keluar kata ini, "Duh," dalam bahasa Jawa yang artinya, "Mulai hari ini Bapak berhamba padamu." Kata ini sangat filosofis sehingga dia menuliskan dalam bukunya bahwa ternyata memang tidak ada apa-apa lagi yang harus saya lakukan kecuali saya harus mengabdikan diri pada anak saya yang tadi saya buat kecelakaan pada dia. Saya buat dia celaka. Dia beruntung hidup sampai umur 99 tahun. Dia berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi ketika keluar kata itu dan dia tulis di bukunya, saya paham sekali ada apa di balik semua itu. Ketika kita berkata berhamba, ini kalau yang tidak paham puisi, tidak paham bahasa filosofis, akan menyalahkan kata itu dan membuat cacat semuanya. Tapi kalau kita sudah pahami esensinya, kenapa bisa begitu? Ternyata ada cerita di baliknya. Kenapa kemudian kata berhamba itu sebenarnya hanya kata ingin mengatakan bahwa kita sebagai pendidik, ini ngapain sih tugas kita? Mendidik kan? Mendidik. Nah kita ini selain mendidik mau ngapain kan? Itulah kerjaan kita. Kita ngapain? Bahasa tingginya sampai kata berhamba, berpihak pada murid. Sebenarnya siapa bos kita? Murid. Siapa yang harus kita dengarkan? Murid. Apakah kita kemudian menyesuaikan? Oh saya itu sudah berpendidikan, saya itu S3, saya itu sudah mengajar siswa puluhan tahun, anak-anaknya semua jadi orang, itu pejabat, itu murid saya, itu saya. Ketemu masuk kelas, apakah kita bisa? Kamu saya cetak jadi kayak apa itu? Nanti kamu percaya sama saya, cara mengajar saya itu paling the best. Nah ketika bapaknya ketawa ya, ketawa kenapa? Karena nggak mungkin semua siswa yang kita hadapi setiap kita baru mengajar, kita itu mulai lagi dari nol. Kayak Pertamina ya, mulai lagi dari nol gitu ya. Nggak bisa kita karena kita udah standarnya udah tinggi. Kemarin berhasil kok dengan cara kok menghukum kalau nggak ngerjain PR 100 push up gitu. Nanti ketemu lagi tahun depan lakukan lagi. Nah ini yang ternyata suka termasuk saya Bapak Ibu. Saya pengabdi ya apa ya? Saya adalah penganut teori behavioristik. Behavioristik itu percaya bahwa pendidik mampu membentuk siswanya. Kebetulan ini terjadi dan itu sudah sebelum pandemi. Mampu mengubah tadi siswa yang nggak bisa apa-apa jadi pinter. Dulu tahun 2012 saya pindah ke SMA Citusal, Monkey Banana itu menjadi bahasan. Tadi Bapak Ibu mungkin baca saya peserta terbaik di diklat tingkat tinggi itu berdasarkan tes ya, tesnya tes TOEIC diklat tingkat tinggi guru bahasa Inggris. Di sana saya bahas tentang Monkey and Banana yang tidak bisa, yang siswa saya tidak paham. Nah, siswa SMA. 5 tahun kemudian saya hadir dengan siswa saya yang menang lomba debat bahasa Inggris tingkat Kabupaten Serang, mengalahkan SMA Ciwas untuk SMA yang nomor 1 ya Pak Mita. Nah itu saya merasa sukses. Behavioristik, saya percaya bahwa formula yang saya lakukan ini berhasil. Dari nggak bisa loh ya, gimana aja nggak ngerti, bisa jadi juara debat tuh gimana cara? Wah saya ceritakan dengan senangnya. Ketemu sama program guru penggerak, puk, saya dihantam luar biasa. Kenapa? Apa yang saya percayai diluluhkan tahta. Makanya prosesnya 14 bulan. 14 bulan ternyata itu ada maksudnya. Kenapa 14 bulan saya diangkat 4? Karena proses saya supaya kemudian mendalami apa yang dimaksud dengan filosofi pendidikan kehadiran. Bapak Ibu, inilah prinsip beliau, bukan tabula rasa. Ini ada saya puisi saya buat ini demonstrasi kontekstual. Jadi kita tugasnya bukan membentuk anak Bapak Ibu, kita hanya menebalkan. Kenapa? Kebetulan anak lahir, misalnya lahir, dia ini bentuknya begitu, ya kita tebalkan apa ya? Budi pekertinya, tingkah lakunya. Yang baik tentu saja. Bapak Ibu, saya mengalami siswa di mana siswa SMA saya
sejak SD. Apa yang harus saya lakukan? Melarang. Yang saya harus lakukan hanya supaya mengontrol mereka untuk menghargai guru, sekolahnya, seragamnya. Tolong, jangan merokok ketika menggunakan seragam di lingkungan sekolah. Itu yang saya ingatkan. Mau melarang dia merokok, ya balik lagi dong ke masa lalunya. Atau mau nyalahin gurunya yang di SD, kok biarin gini, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan lingkungan, nggak selesai dari itu. Maka ya kita bisa hanya menebalkan laku anak. Bapak Ibu mau melihat puisi saya? Puisi saya tentang wasiat KHD. Ini inti dari filosofi pendidikan. Tapi saya baca Pak, baca. Nggak membaca ya, tapi buat ibu ya. Saya bacakan berarti ya. Maaf ya, saya minta pentas ini. Baca. Saya baca Bapak Ibu ya. Ini saya nggak tahu mau baca apa. Berapa kali pentas pada ini untuk angkatan 4. Wasiat KHD karya Winda Mulyati. Ki Hajar Dewantara berwasiat padamu, ini tak lagi tentang dirimu, melainkan dharmamu untuk tuntun anak dan semai benihnya sesuai fitrah dan sang masa hingga tercapai bahagianya kelak. Bukan tabula rasa di hadapan, terbitkan sinar terang terbaiknya, karena tidaklah kau taksir cakapnya ikan memanjat pohon saat kau tahu ia pandai berenang. Angkat daya rentang silah pada dermanya, merdekakan ia dan meraih kekuatan kodratnya. Dan ingat semboyan ini, ing arso sung telodo, ing ladimu menengkarso, tutup wuri handayani, dharmamu, wahai sang guru. Maaf ya. Ya, gejolak emosi kenapa? Karena saya bilang tadi, saya tidak mau membaca hadir mengerjakan tugas berpenggerak sampai akhirnya saya menemukannya sendiri. Dan ini kisahnya dari filosofi pendidikan KHD. Jadi I found it. Alhamdulillah saya menemukannya. Untung baru 1 bulan. Gimana kalau 9 bulan saya nggak ketemu gitu. Nggak tahu ya apa ya. Tapi ternyata ya itu intinya baca gitu. Lanjut ke ini udah ya, filosofinya udah saya rangkum di dalam puisi tadi. Jadi Bapak Ibu, iya, saya masih 15 menit, 10 menit sebelum nanti ke ruang kolaborasi. Lanjut Pak. Oke, ini budi pekerti maksudnya. Bapak Ibu, tingkat Bapak Ibu tadi saya perhatikan loh Bapak Ibu. Seperti kita harus memperhatikan sesuai kita. Saya melihat mata mana yang berbinar, mata mana yang waduh lama banget. Saya paham. Kita semua tahu ya. Betul. Yang lebih melawak. Tadi saya perhatikan, kenapa saya mulai dengan Bapak Ibu dulu. Saya tadi gak kerja. Saya melihat, oh ya ini konsepnya gini. Oh ya Bapak Ibu tuh seperti ini. Oh ya, seperti itu juga harusnya kita di kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan siswa, ya kan Bapak Ibu. Jadi tadi langsung puas. Enggak, kita enggak menilai. Enggak, kita tidak mengetes. Tapi memang nanti kita akan dengar nanti ada kata assessment diagnostik yang kemudian dibilang namanya assessment awal pembelajaran sekarang ya. Nah itu yang seperti itu termasuk ada assessment non diagnostik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, budi pekerti inilah sebenarnya tanggung jawab kita. Kalau kita lihat siswa kita bersalaman sama kita, ketemu kita di mana? Miss Winda. Itu budi pekertinya Bapak Ibu. Tapi kalau itu budi pekertinya Bapak Ibu. Itu PR kita. Mana yang kita inginkan? Yang pertama, yang kedua. Nah itu Bapak Ibu. Itu capaian-capaian. Lanjut Pak. Ini dasar pendidikan tukang kebun kehidupan. Kita inilah. Jadi enggak loh, bukan kita. Orang dia tadi merokok aja dari SD.
perjalanan. Sebenarnya tugas ini pendidik itu bukan cuma guru, tapi juga orang tua. Nah, ketika kita udah tahu kita punya bagian nih satu porsi 1 tahun doang dari dari masa perkembangan si anak itu, ambil 1 tahun itu untuk menjadi tahun terbaiknya, membelokkan dia dari tukang rokok, yang kurang ajar. Ambil 1 tahun terbaik itu, Bapak Ibu. Setiap siswa itu bisa kita gunakan tanpa harus percaya tadi pakai teori behavioristik, karena konstruktif itu juga sangat ternyata sangat didukung oleh KHD ini. Oke, lanjut. Kita terus masih. Ini kebetulan waktu saya ngasih materi di PPG Praja, Pak. Ini ada kalau sampai kemudian KHD ya. Oke, lanjut. Relevansinya, oke. Ini relevansinya. Tadi kata menuntun. Menuntun itu Bapak Ibu tidak perlu kita ngasih tahu, oh iya nah, kamu ya kalau ketemu Miss Winda saling gitu macam-macam. Oke? Nah, kalau kita cuma ngasih tahu apa yang mereka sebenarnya lihat. Kalau mereka nurut itu dengan apa sih sebenarnya? Coba betul membiasakan. Percuma kita ngomong terus. Nah, ya betul, guru itu yang ditiru. Ketika ada kita ngerasa sendiri, orang ada lagi ngomong kita nggak merhatiin, boro-boro murid saya merhatiin saya, orang saya juga nggak merhatiin. Misalnya begitu kan? Saya sangat perhatikan orang lain berbicara karena ini bagian dari begitu seperti saya. Siswa paham, siswa melihat, siswa menilai Bapak Ibu. Kita tidak perlu menilai mereka, tapi mereka menilai kita. Saat kita, ayo kita ajak main. Seru ini, pasti gitu kan? Kalau masuk sudah tes, menilai kita bukan itu tukang tes gitu. Nah, ada dia tes, pasti tes, misalnya itu tes. Satu, 2, 3 tes. Sampai ada yang nanti itu coba ditanya, kebiasaan guru ini apa? Misalnya ada yang, iya ya, gitu. Itu kalau jalannya gini bis, ngerti dia. Kalau misalnya berarti kan betul-betul perhatikan ya. Terus dia bilang, oh itu 1, 2, 3 pasti ada keluar kata iya. 1, 2, 3 iya. 1, 2, 3 iya. Karena kebiasaan kita itu budi pekerti kita yang udah terbentuk. Nah, bayangkan siswa itu menilai Bapak Ibu. Dia tahu budi pekerti apa yang kita tunjukkan melalui cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita mendengarkan, cara kita bertanya. Jadi ketika kita set up siswa kita seperti apa, set up dulu diri kita. Kaca dulu, oh iya, saya pengen seperti ini nih siswa saya, biar menjadi inspirasi buat ini. Ya itu menuntun maksudnya ya. Lalu selamat dan bahagia itu yang disebut di dalam Kurikulum Merdeka kata-kata well-being. Well-being itu bukan sejahtera secara keuangan, tapi biasanya berhubungan dulu. Orang yang selamat dan bahagia itu biasanya berhubungan dengan kesejahteraan. Walaupun tidak semua orang yang bahagia itu sejahtera, tapi biasanya orang yang bahagia itu sejahtera. Saya juga suka mikir, kok orang kaya nggak bahagia itu loon itu? Iya, kenapa udah kaya kok nggak bahagia? Berarti tidak bersyukur ya kan? Nah seperti itu. Nah saya ini orang kaya tapi nggak bahagia. Bapak tidak well-being berarti gitu. Oh saya kaya tapi banyak hutang. Bapak tidak well-being berarti. Misalnya, saya nggak banyak banyak uang, tapi saya banyak utang, tapi saya bahagia. Ya, ada yang salah itu kayaknya. Tapi yang pasti, yang kita ingin capai adalah tadi well-being tadi, selamat dan bahagia. Lanjut, Pak, mati. Oke, ini kurikulum. Kenapa harus berubah? Hanya 2 menit. Selalu berubah. Kenapa? Ada anggapan yang selalu muncul di masyarakat saat ada pergantian bentuk pendidikan, maka akan ada hipotesis kurikulum akan berubah. Saat kurikulum benar-benar berubah, maka tidak sedikit orang-orang yang skeptis dan pesimis akan perubahan kurikulum yang akan dilakukan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata curriculum yang berarti rencana pelajaran. Berasal dari kata kulirik yang berarti berlari cepat, berdesah-desah, menjelajahi, mendalami dan berusaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan tahap pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pendorong penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dibuat untuk menjadi pedoman yang dipakai untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai tentu mempunyai tantangan yang selalu berubah sesuai zaman. Bagaimana kita bisa memakai pedoman yang ada di zaman lampau untuk menghadapi zaman kekinian atau di masa depan? Oleh karena itu kurikulum wajib berubah, wajib menyesuaikan dengan tantangan zaman. Jika tidak berubah, sama saja dengan mempersiapkan kehancuran bagi generasi masa depan. Bukan begitu kawan? Jadi perubahan kurikulum sampai situ kan. tantangan zaman yang selalu berubah. Lanjut. Ya, ini sudah Bapak Ibu simpulkan ya. Sudah saya paham, ini harus kita lewati. Bapak Ibu sudah sadar 100%, saya yakin bahwa kurikulum kita harus berubah. Dan saya harap masih sudah 3 negara lagi yang unek-unek. Bapak Ibu sih buah terus. Baru tahun 2013 buah lagi. Wah, yang paling bagus dulu tahun 94 Pak. Saya ngerasain. Karena udah ada semua, kita emang tinggal ngerjain. Bahkan vocabulary kan bahasa Inggris, vocabulary udah diatur. Se-Indonesia sama. Tapi yang mikir kan? Ya. Ternyata kalau di Papua masalah itu, gitu ternyata. Ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berubah. Kata kuncinya malah saya pikir pas banget perubahan ini. Kenapa? Karena kita baru saja survive dari pandemi berkepanjangan. Anda ini adalah orang-orang yang survive. Kita semua berhasil keluar dari pandemi. Lanjut, apakah Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Misalnya ada yang menyebutkan bergotong royong, mandiri, beriman, lagi beriman dan bertakwa kepada Dia, bergotong royong udah tadi, Bhinneka Tunggal Ika, bernalar kritis, Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Pak, 2 lagi. Berkebinekaan global, satu lagi. Mandiri ya? Mandiri. Lanjut Pak, lanjut sendiri. Ini jadi sebenarnya kenapa kita ngomongin kurikulum merdeka? Karena mau dibuat simpel Bapak Ibu. Mau dibuat simpel. Jadi intinya kita itu tujuan utama, jadi baik di otak kita, di hati kita di dalam kurikulum ini berkeinginan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak mungkin utuh secara 6-6-nya, tapi kalau kita mengambil 1, 2, 3, bahkan ketika dalam pembelajaran kita mana nih yang mau kita munculkan? Karena sebenarnya kita yakinkan bahwa siswa kita sebenarnya sudah punya profil pelajar Pancasila ini. Cuma bagaimana kita menebalkannya? Bagaimana dia tidak dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana caranya ketika kita belajar, kita mengaktifkan profil dia sebagai profil yang mandiri. Ada lagi kita supaya dia kreatif gimana? Supaya dia bernalar kritis gimana? Dan lain sebagainya. Jadi satu poin menurut saya ini jadi sangat mudah. Kenapa? Karena yang kita katakan adalah karakter, ya kan? Kalau nggak pintar gimana? Tapi dia beriman dan bertakwa. Dia belajar Pancasila. Tapi dia itu ini cuma bisa sukanya itu kerjasama, berarti bergotong royong ini anak punya kelebihan Bapak Ibu. Itu yang kita anak ini jiwa gotong royongnya tinggi. Jiwa berarti bagaimana tugas kita yang 5 lainnya? Kita udah tahu anak ini punya kelebihan ini, kelebihan itu. Mana yang kita aktifkan yang lainnya supaya insya Allah dia nanti selamat dan bahagia dengan 6 profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu sederhana loh. Tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ngomongin new terms. Di dalam kurikulum merdeka itu ada bahasa atau istilah baru yang bikin riweuh. Lah, naon deui eta? Apa naon gitu ya? Apa aja sih? Pertama ada capaian pembelajaran. CP nanti fase A sampai D. Bapak Ibu nanti masuknya fase D untuk di SMP. Ya kan? Sebenarnya itu apa sih capaian pembelajaran? KIKD Pak.
inilah keegoisan penguasa, konseptor dan lain sebagainya. Mungkin agar mendekati dengan konsep tadi ya. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran. Ya. Lanjut ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Silabus. Bapak Ibu tenang, nanti kepala sekolah bilang ini pokoknya pengennya udah tahu semua tahu semua, nanti saya kasih linknya Bapak Ibu. Ini biar kita tahu term-termnya dulu ya. Alur tujuan pembelajaran ATP itu silabus Bapak Ibu. Bahasanya aja ganti ATP. Lanjut ada modul ajar. Modul ajar itu RPP Bapak Ibu. Tapi kalau saya bayangannya, wah itu seperti ide saya sebelumnya. RPP itu harusnya gitu ya sudah ada LKPD-nya, ya kan benar? Iya. Jadi itu adalah modul. Kalau kita kumpulkan satu semester, jadi deh modul kita, ya enggak? Modul itu modul aja bisa dikumpulkan untuk yang PNS sebagai pengembangan diri, benar kan? Lanjut. Ada program belajar Pancasila tadi. Belum ke-13 disebut penguatan pendidikan karakter (PPK) yang jarang kita utak-atik. Tapi kalau dulu saya pernah ingat soalnya di SMA 4 di Balikpapan itu salah satu percontohan kurikulum berpendidikan karakter. Nah itu harus ada, jadi ditebalkan. Yang ada karakternya ditebalkan. Mengucapkan salam ditebalkan doa kan. Itu dulu di K13. Profil pelajar Pancasila. Kita ganti dengan kata dimensi. Lanjut ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Sama sebenarnya hampir mirip sama KKN. Bedanya anak tidak perlu dipaksa harus 75. Semua nilai 75. Akhirnya nggak nyampe. Ya udah 75. Ya udah 75. Kamu ngapain tanya-tanya tanah 75? Apa itu Bapak Ibu? Ya udah kenyataan aja gitu ya segitu. Dan bagi apa ini sebagai pemetaan siswa kita sampai mana? Ini ya. Jadi hanya kayaknya KKN tapi sebenarnya bukan. Cara berpikirnya ya. Landasan next. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 bagi yang masuk IKM belajar itu punya kewajiban melakukan P5 satu tema dalam 1 tahun pelajaran. Bapak Ibu di sini udah P5? Belum. Saya juga sekolah saya baru berencana salah tanggal 21 Februari dengan tema kearifan lokal. Bapak Ibu silakan ini dibicarakan dengan tim. Tidak bisa langsung sempurna. Wah gitu. Ada yang dulu sampai 70 juta keluar demi P5 ini. Nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu. Karena gelar karya itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Cuma gimana caranya aja kita mengemasnya ya. Kan kita punya kegiatan. Biasanya Bu ya ada pensi gitu kan Bu ya. Dan lain sebagainya itu jadi kegiatan siswa dengan P5 ya. Nah, boleh Bu, satukan. Ya udah, berarti P5-nya udah jalan. Oh, udah. Tiap Oktober, bulan Oktober. Wah, mantap. Bulan bahasa. Ya, nanti kenapa harus P5 itu disatukan dengan kita belajar nanti, Pak. Jadi semua guru ini udah paham. Ada proyek. Cara berpikir ini yang baru mungkin. Baru sama sekali di kurikulum sebenarnya tidak ada. Jadi proyek ini, waduh ada makan. Udah waktunya makan ya, Pak? Ya, mengganggu konsentrasi saya ya. Merusak konsentrasi saya ini. Ya, langsung ketawa nih kan ya. Lanjut. Berapa menit lagi? Kita udah jam 11 ya? 5 menit sebelum masuk ruang kolaborasi. Proyek penguatan program pelajar Pancasila ini harus dipahami sebagai sesuatu yang berbeda, tapi prinsip-prinsip dasarnya itu tadi. Bapak Ibu tadi udah keluarin semua saat saya nanya tentang apa yang Anda tahu tentang filosofi dasar dari kurikulum Merdeka. Jadi proyek ini adalah sebenarnya mengejawantahkan tanpa materi harus pelajaran saya. Bukan. Tapi life skill mereka diasah di proyek ini. Iya, jadi ini masalahnya bukan masalah pelajaran sebenarnya, tapi bagaimana kita mengejawantahkan life skill siswa dalam bentuk proyek. Bapak Ibu yang sudah tahu namanya project based learning, ketika dihadapi dengan proyek gak kaget. Bukan berarti project based learning sama project penguatan pelajar Pancasila itu hal yang sama. Memang beda, tapi idenya sama. Bahwa kita melihat
siswa menghasilkan sesuatu dari hasil kerja dia, hasil dia mengartikan cara belajar dia. Pembelajaran dia diartikan dengan cara melaksanakan proyek penata profil pelajar Pancasila. Ini khusus bedah khusus ini harus satu hari yang sini untuk ini. Oke, lanjut teaching at the right level. Teaching at the right level tadi Bapak Ibu ada fase A, B, C, D, E, F. Saya di E dan F, Bapak di D. Tugas Bapak ada Bapak Ibu di sini memastikan bahwa siswa-siswa di SMP Negeri 4 Pasar Kemis melewati fase D-nya agar di SMA dia bisa masuk ke fase E. Nanti saya lihatkan contohnya. Lanjut, pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah ada yang penting juga. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menekankan pada apa? Minat, perbedaan, minat, profil belajar siswa, dan juga apa lagi? Dan kemampuan. Jadi seperti apa gaya belajar dia? Siswa itu Bapak Ibu, saya punya siswa IPS 11 IPS 3, mereka kemarin memenangkan kelas meeting itu 8 mata lomba, mereka menangkan semua. Ya, karena mereka memang bakatnya olahraga. Iya, jadi saya tahu ya ampun anak saya ini. Jadi kalau ngajar bahasa Inggris jangan diam, jangan duduk, stand up gitu. Ngapain tak? Kinestetik. Ya, walaupun saya nggak bilang ini kinestetik ini ada yang baru Pak slide itu, ada tactile gitu ya, ada tactile ini, ada audio, ada visual, nggak usah lagi. Yang penting kita tahu, asal tahu aja. Ya, kenapa? Jadi kita bisa memetakan ini. Tapi ada loh di antara kinestetik teman anak-anak kita ini yang ternyata dia tipenya visual, karena dia pendiam. Visual tuh kayak saya nggak percaya sama orang kalau nggak saya baca sendiri. Jadi ini apa sih kan bacaannya kayak gitu, itu visual. Tapi sebenarnya seorang manusia itu tidak benar-benar utuh, dia itu pembelajar visual. Buktinya saya bisa aerobik, saya setengah mati mau belajar ini, tapi ternyata saya bisa. Mati dulu saya belajar dengan tuh, ternyata saya bisa. Ternyata saya juga bisa kok dengan mendengarkan itu akhirnya hafal gitu. Ya, karena ternyata saya punya bakat audio juga. Jadi belajar itu Pak, dan itu jangan pisah-pisahin. Bukan agar kita tahu siapa yang the best for the community. Ya, lanjut ke pembelajaran sosial emosional ini yang menarik. Saya kemarin narasumber namanya narasumber berbagi praktik baik dari GTK. Alhamdulillah saya lolos kurasi. Bapak saya masukin nggak ya videonya di situ? Enggak. Ini kayaknya ya. Ini. Sepertinya harus dicek aja ya, karena nggak mungkin waktunya terbatas. Lanjut aja Pak. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nanti saya kasih linknya ya Pak Arif ya. Nanti jadi ada contohnya. Link berikutnya Bapak next. Udah ya. Ini link YouTube saya kalau Bapak ingin lihat bagaimana saya mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar kurikulum merdeka di dalam pembelajaran di kelas saya. Mungkin buat Bapak Ibu mah nggak ada apa-apanya, tapi karena sekolah saya kampung Bapak Ibu, saya bawanya kemarin pembelajaran sosial emosional dan e-learning. Satukan dengan e-learning. Nanti dan ini link drive yang akan kita lakukan di ruang kolaborasi. Jadi memang ini materinya harus di-share. Dan nanti Bapak Ibu, saya nyanyi ya ini Bapak Ibu. Maaf saya mangap, saya nyanyi. Saya suka nyanyi Bapak Ibu. Saya lebih paduan suara juga. Nah ini di drive juga ini ada semua link tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu tinggal nanti cari mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Fase D, cari di fase D. Terus pelajaran Bapak Ibu apa? Ya. Terus nanti Bapak Ibu berkolaborasi ini di ruang kolaborasi. Belum makan loh ya Pak ya? Belum makan ya? Jangan makan dulu atau gimana nih? Mau makan dulu atau? Jangan. Oke. Sekarang waktunya Bapak Ibu supaya ini menghasilkan Bapak Ibu. Ini ada link yang Bapak Ibu bisa buka. Nanti Bapak Ibu berkolaborasi dengan mata pelajaran masing-masing. Bapak rata-rata sendirian guru agama? Oh oke, enggak? Masih ada kan? Ada yang sendirian nggak di sini? Nggak ada. Kalau sendirian mata pelajarannya berarti berdasarkan rumpun.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa lagi? PPKN, IPS ya, sama IPA, agama, dan apa lagi? Jadi di bagian besar aja, ruang kolaborasi. Tugasnya adalah apa Bapak Ibu? Lanjut Pak. Ini ruang kolaborasi. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu mencari di dalam link tersebut capaian pembelajaran sesuai kelompok atau rumpun Bapak Ibu. Lalu alur tujuan pembelajarannya apa, di mana, dan modul ajarnya seperti apa. Yang ada memang contoh, kecuali capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah jelas. Tapi kalau yang lain contoh, Bapak Ibu kumpulkan. Bapak Ibu kumpulkan, masukkan ke dalam Google Docs. Bapak Ibu, ya, Pak Alita sudah pernah diberi informasi mengenai Google Docs, mengaplikasikan Google Docs. Google Docs itu satu orang buka, dia ada kelompok satu rumpun itu, lalu di share, biar teman yang lainnya membuka bersama, mengetik di halaman yang sama. Oke, berarti nanti ini Pak Lita, kayaknya belum tahu. Kita kasih contoh ya. Ya. Udah. Pak Arif direkam ini kan? Ya. Ya, saya butuh ini. Ini Google Docs. Kita ke Drive, oke? Ini abaikan aja ya materi yang saya nggak akan sempat. Kita ke kolaborasi saja, ruang kolaborasi. Di link ini nanti di share linknya. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah ke Google langsung. Oke, di titik 9. Oh ya, drive dulu, nggak ke Google Docs aja dulu. Ya, kita ke Google Docs. Ya, boleh langsung di drive-nya berarti dapat. Oke, langsung kita buat baru, mulai dokumen baru yang kosong. Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara berkolaborasinya? Kita langsung ini punya dokumen, kasih dulu aja dulu mungkin kolaborasi guru bahasa Indonesia mungkin ya. Kolaborasi guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Nah, lalu kita share. Bagikan. Ini kalau yang udah PPG udah ngerti pasti, yang PPG mudah-mudahan udah ngerti. Mau pura-pura aja, biarin aja dulu, biar ngerjain sudah bekerja. Oke, lanjut ke sini kita klik dulu yang ini. Siapa saja yang memiliki link, ya. Lalu kita salin link, bagikan ke temannya, lewat WA atau yang lain terserah. Pakai WA dan itu ya, contohnya ke situ. Bapak Ibu diklik, silakan Bapak Ibu dibuka. Kita buka Google Docs-nya. Oke, silakan mengetik sesuatu, nama mungkin. Ya. Yang bahasa Udah Indonesia. dieditan belum tadi? Belum. Baru dibagikan ya. Editor. Oke, selesai. Udah ada satu Pak Wawan. Nice. Pak Wawan silakan ketik sesuatu. Ini nanti kolaborasi guru bahasa Indonesia-nya membuat tadi apa? Mengumpulkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Contoh-contoh yang saya coba. Jadi nanti punya file satu, semua guru bahasa Indonesia punya file yang sama, isinya adalah capaian pembelajaran, alur tujuan pelajaran dan modul ajar. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Baik. Ini nanti berarti bikin baru lagi ya. Ini untuk guru bahasa Indonesia udah dibuatin. Oke, berarti saya minta untuk melakukan kolaborasi, saya beri waktu 20 menit. Nanti ketika selesai, saya ingin lihat hasilnya. Oke, bisa begitu?
Nanti di share linknya. Bisa Bapak Ibu? Iya. Wah masih diam. Gimana? Kita mau ngapain nih? Menurut saya apa yang mau dibaca? Oke, secara berkelompok dalam ruang kolaborasi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, Bapak Ibu akan mencari capaian pembelajaran di dalam link tersebut. Linknya dikasih lagi Pak, linknya. Oh, semua materi saya itu tadi dikasih. Tujuan, lalu 3 pembelajaran, ada silabus dan terakhir modul aja. Silakan Bapak Ibu, silakan mau berdiri. Satu, mau pakai musik kah? Atau masih mau nggak? Siapa bertanya? Boleh bertanya. Dicari Bapak, dicari dulu. Nanti mau Bapak masukkan, mau Bapak ngasih linknya saja. Soalnya yang penting nanti Bapak, saya punya nih kayak pembelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Saya punya nih tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya punya nih modul aja. Boleh. Yang penting Bapak baca Pak. Kan udah lihat selesai. Kita baca bareng. Tahu ya? Sama enggak 20 menit cukup ya? Insya Allah. Silakan mau berdiri, pindah tempat. Mangga, ayo, silakan. Udah tahu ya? Udah siap? 20 menit doang nanti saya kumpulkan kembali. Karena kita mau makan siang ya nanti dulu. Oke, hotspot. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Ya. Enggak. Materinya Pak. Dan biar bisa ngambil linknya tadi. Udah ya. Di Parit juga ada saya lihat di Parit, di Pinang. Ini contoh kurikulum. Ini contoh kurikulum operasional SMP model bla 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 Parit. Ini ada lembar pengesahan, lain sebagainya, lembar validasi. Halamannya Parit ini kan tugasnya ya. Sama Ibu siapa? Mata kurikulum. Oke, ini misi tujuan sekolah. Tinggal diedit Pak.